Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswi Universitas Teknologi Digital yang bermatakan saya sendiri, Miska Nur Syahada dengan NPM 10121086 dan teman saya De Ayu Handayani dengan NPM 10121071. Kami di sini akan mempresentasikan beberapa soal tentang analisis rasio keuangan dalam mata kuliah manajemen keuangan. Untuk pembahasan yang pertama akan dibahas oleh De Ayu Handayani. Rasio keuangan, analisis rasio keuangan atau finansial rasio adalah merupakan suatu alat analisis yang digunakan oleh perusahaan untuk menilai kinerja keuangan berdasarkan data perbandingan masing-masing pos yang terdapat di laporan keuangan seperti laporan neraca, rugi atau laba, dan arus kas dalam periode tertentu. Analisis rasio laporan keuangan digunakan untuk mempelajari berbagai aspek perusahaan. Manfaat analisis rasio keuangan diantaranya ada melihat tren kinerja perusahaan dalam suatu periode tertentu, lalu ada bahan evaluasi sumber daya perusahaan seperti supplier, peralatan, dan proses produksi, bahkan karyawan itu sendiri, sebagai acuan investor untuk memilih perusahaan sebagai bahan pertimbangan kreditur, menilai efektivitas strategi perusahaan dalam membangun kegunaan kompetitif, analisis ketentuan internal dan kemampuan daya saing perusahaan dengan kompetitor. Lalu ada sebagai bahan referensi audit internal transaksi yang terjadi pada perusahaan baik dari sektor keuangan, operasional, atau sektor lain. Yang terakhir ada menentukan nilai kewajaran keuntungan yang diperoleh perusahaan. Analisis rasio laporan keuangan dikelompokkan ke dalam 5 kategori. Pertama ada rasio likuiditas atau alat analisis keuangan perusahaan untuk menilai kinerja suatu perusahaan berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat pada pos laporan keuangan. Kedua ada rasio manajemen aset atau mengukur efektivitas perusahaan dalam mengelola aktivanya, yaitu mengukur kemampuan seluruh aktivanya dalam menghasilkan penjualan. Ketiga adalah rasio manajemen utang, adalah rasio yang mengukur besaran penggunaan hutang oleh perusahaan untuk membiayai aset-aset yang dimiliki. Perhitungan rasio utang adalah total kewajiban dibagi dengan total aset. 4 ada rasio profitabilitas, yaitu rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Dan yang terakhir ada pengertian rasio nilai pasar, yaitu rasio yang menghubungkan harga saham dengan laba dan nilai buku per saham. Selanjutnya saya akan membahas materi rasio likuiditas, yaitu rasio lancar dan rasio cepat. Kemudian di sini ada contoh soal, yaitu neraca keuangan di PT Indoraya pada tanggal 31 Desember 20x1 dengan 20x2. Nah, untuk jumlah aktiva lancarnya di 20x1 itu ada 2723040000. Untuk jumlah aktiva lancar di 20x2-nya yaitu 2778840000. Untuk jumlah utang lancarnya di 20x1-nya ada 970920000. Kemudian untuk 20x2-nya juga untuk jumlah utang lancarnya ada 1020520000. Kemudian selanjutnya ada persediaan. Untuk persediaan di 20x1-nya itu ada 153140000. Untuk 20x2-nya persediaannya itu ada 164796000. Langsung ke perhitungan rasio likuiditas, yaitu untuk rasio lancarnya untuk rata-rata industrinya yaitu 4,3. Untuk rasio lancar 20x1-nya rumusnya aset lancar dibagi liabilitas lancar. Untuk aset lancarnya yaitu 2723040000 dibagi liabilitas lancarnya yaitu 970920
sama dengan hasilnya 2,8. Untuk rasio lancar 20x2-nya yaitu sama aset lancar dibagi liabilitas lancar. Untuk aset lancarnya yaitu 2778840000 dibagi 1020520000, hasilnya 2,7 ya. Untuk kesimpulan yang rasio lancar yaitu bahwasanya perusahaan tersebut mengalami penurunan sehingga perusahaan tidak mampu membayar hutang. Karena untuk rata-rata rasio cepat yaitu 2,2. Untuk kesimpulannya jadi bahwasanya perusahaan tersebut tidak dapat menggunakan asetnya secara baik sehingga perusahaan tersebut mengalami penurunan dan tidak bisa atau tidak mampu membayar hutangnya karena di bawah rata-rata industri.